Dasar daripada kegiatan ini adalah pertama, daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021 SP IPA 0100 04124 tanggal 23 November 2020. Kemudian Permendagri nomor 16 tahun 2021 tentang pelimpahan kewenangan urusan pemerintah lingkup Kementerian Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 118/138 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tahun anggaran 2021. Tujuan dilaksanakannya rapat ini adalah untuk menyampaikan Kepmendagri nomor 118/138 tahun 2021 tentang petunjuk teknis kegiatan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Prabawa, Direktur Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pak Menhan, Direktur Pembinaan Satpol PP, dan rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang dapat hadir. Demikian tentang sibuk menyiapkan rakor besok pagi. Rekan-rekan dari seluruh provinsi, baik itu Kepala Badan Rencana Pembangunan, Kepala Hadir dan Mewakili, Inspektur Provinsi, Kepala Biro Pemerintahan, Biro Pembangunan, kemudian rekan-rekan yang membawahi TDSP. Jadi cara berpemerintahan di zaman Orde Baru. Maka strategi Orde Baru dalam mencapai tujuan bernegara adalah politik sentralisasi. Politik sentralisasi itulah yang kemudian dikoreksi oleh gerakan reformasi tahun 96, 97, 98. Maka kita semua, kita itu mungkin Anda waktu itu atau tidak, seluruhnya, baik tokoh-tokoh bernegara sampai ke akhirnya pemerintah, mengambil keputusan berubah cara mencapai tujuan bernegara, yaitu politik sentralisasi terkoreksi, dan kita mulai mengemban politik desentralisasi. Maka Undang-Undang Dasar 45 pun diamandemen, itu Ketua MPR-nya Pak Rais dan seluruh kawan-kawan lain. Maka negara kita ini, kawan-kawan, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 disebut dengan negara kesatuan yang desentralistik. Pada bagaimana cara mengelola negara. Kalau kita membaca sejarah negara-negara besar di muka bumi ini, baik sejak zaman, Anda bisa, saya akan beritahu sejarah sebelum Mesopotamia misalnya. Kan kalau saya baca buku yang paling tua di Mesopotamia, di lembah Tigris dan Eufrat, lebih tua dari Mesir kuno. Bahkan saking tuanya Mesopotamia itu kita sampai tak pernah membaca secara lengkap. Kalau Mesir kuno itu kita bisa melihat filmnya, dua beda film Exodus Moses, itu bagaimana tumbangnya Firaun. Mesir adalah negara besar sejak bersatunya Mesir dulu dan Mesir ini. Itu contoh negara besar kedua. Dan tidak makmur, rakyatnya miskin karena itu Musa memberontak atas perintah Tuhan. Dan matilah Firaun itu. Siapa namanya? Ramses II. Maka dalam Undang-Undang 23, urusan yang menjadi kewenangan yang telah diserahkan kepada pemerintah provinsi, kan ya, bukan diserahkan kepada gubernur. Karena ada ini kan kewenangan, itu kan pemerintah provinsi, ada operatornya, itu juga bupati.
Dalam konteks negara kesatuan, daerah itu dibentuk. Makanya Republik Indonesia ini dibagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten kota, kecamatan dan desa. Kelurahan dibagi. Siapa yang membaginya? Pemerintah. Karena itu daerah provinsi, daerah kota dibentuk dengan undang-undang. Siapa membuat undang-undang? Pemerintah dan DPR. Itu dalam konteks negara kesatuan. Jadi kalau DPRD banyak yang studi banding, misalnya pergi ke Kanada, pergi ke Amerika, studi banding ke Singapura, studi banding ke Malaysia, pulang. Kok beda ya? Emang beda. Beda sekali. Kanada konfederasi, Amerika negara serikat, Singapura negara yang membatasi kebebasan, Malaysia kerajaan, universitas sampai doktor itu urusan masih di tangan presiden yang dijalankan oleh Menteri Pendidikan. Jadi kalau besok ada SD yang roboh yang dipanggil itu kepala dinas tingkat 2. Ada SMA yang tak siap yang dipanggil kepala dinas tingkat 1. Tak lagi buat inspektur meneliti di uang siapa atau siapa berbasis akuntabilitas. Apa itu urusan pemerintahan? Urusan pemerintahan kekuasaan penyelenggaraan negara yang ada di tangan presiden. Jadi nampaknya sepele urusan pemerintahan itu kekuasaan penyelenggaraan negara yang ada di tangan presiden. Karena itulah penanggung jawab akhir pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia, pasal 4 Undang-Undang 45. Penanggung jawab akhir tapi presiden. Penanggung jawab legislatif. Jadi kalau ada anak di Pulau Runtuh misalnya, Pulau Reni kamu Runtuh, siapa dari Papua Barat? Papua Barat kan? Tahu? Pendidikan SMA, sekolah kejuruan tingkat atas, SLB, itu tanggung jawab gubernur. Nah, apa yang menjadi pekerjaan saudara-saudara sebagai daerah otonom? Yaitu mengelola urusan pemerintahan konkuren. Kan itu saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan bahwa urusan pemerintahan konkuren itu adalah urusan pemerintahan yang dibagi. Definisi di Undang-Undang 23 seperti itu. Bukan urusan pemerintahan yang bekerja sama. Urusan pemerintahan konkuren berdasarkan undang-undang yang lama, undang-undang waktu Profesor Rias dan dirubah oleh Pak Profesor Sudarsono. Itu menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, dikerjakan bersama. Evaluasi 13 tahun urusan pemerintahan konkuren ini mendapat kritik dari aparat pengawas, inspektur-inspektur, termasuk BPKB, BPK, KPK. Apa dia bilang? Saya meriksa rokoknya sebuah sekolah, misalnya ya. Terus saya periksa lah kepala dinas kabupaten. Kepala dinas kabupaten itu membuang kepala dinas provinsi. Pak, ini bukan salah kami nih. Ini juga ada uangnya gubernur, gitu. Sebenarnya ini visinya Pak Gubernur, Pak. Jadi kami ini terpaksa ikut bangun, kata dia gitu. Diperiksa uangnya, ada uang gubernur, ada uang bupati. Jadi bingung tuh aparat keamanan menetapkan siapa yang salah. Akhirnya ditangkap itu semua. Mulai dari kepala seksi, kepala bidang kepala dinas kabupaten sampai kepala seksi, kepala bidang kepala dinas provinsi tangkap itu semua. Begitu yang beramaran pengawasan kurang akuntabel. Siapa yang bekerja, siapa yang bertanggung jawab. Nah, karena itu rekomendasi dari aparat pengawas, kalau kawan-kawan inspektur yang senior pasti tahu kalau mengikuti diskusi itu. Maka mereka menyarankan bahwa urusan pemerintahan konkuren harus diperbaiki. Maka Profesor Joyo Mansa, Made dan kawan-kawan pada itu membuat Undang-Undang 23 itu merubah definisi urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi. Jadi Anda harus membaca lampiran Undang-Undang 23. Urusan SD, misalnya pendidikan yang paling mudah kalau contohnya. Urusan pemerintahan di bidang pendidikan sekolah dasar, SMP, PAUD, taman kanak-kanak, itu urusan bupati, urusan wali kota. Tanggung jawab akhir pengendalian dan penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan presiden. Cara berpemerintahan adalah politik desentralisasi, dalamnya menjadi otonomi daerah. Setelah kewenangan-kewenangan urusan pemerintahan yang tadi dibagi berdasarkan lampiran Undang-Undang 23 telah diserahkan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, maka pemerintah pusat tinggal dua tugasnya.
Tugas yang pertama adalah pembinaan, tugas yang kedua adalah pengawasan. Itu yang disebut dengan binwas. Nah, tanggung jawab akhir tetap dari Presiden. Siapa yang melakukan pembinaan dan pengawasan jalannya otonomi daerah di provinsi? Itu pemerintah pusat tanggung jawab. Karena itu dalam undang-undang 23 langsung dibagi, ada pembina dan pengawas umum dan ada pembina dan pengawas teknis. Jadi misalnya Gubernur Papua Barat membangun SDM ya di Medan atau membangun SLB di Sorong Selatan, maka yang bertanggung jawab membina dan mengawasinya adalah pemerintah pusat, yaitu pembina umumnya, pengawas umumnya adalah Menteri Dalam Negeri, pembina teknisnya dan pengawas teknisnya adalah Menteri Pendidikan. Bagaimana cara pemerintah mengawasi dan membina? Pemerintah pusat menerbitkan apa yang disebut dengan NSPK, norma standar kriteria prosedur. Jadi cara pemerintahan dalam konteks otonomi daerah yang dipayungi oleh politik desentralisasi, Anda harus pegang NSPK itu. Negara kesatuan tak boleh keluar dari NSPK. Kalau keluar bisa diperiksa inspektorat, bisa ditangkap kawan-kawan penggerak penegak hukum kalau kita salah. Norma standar kriteria prosedur. Seperti itu. Dikatakan kita sebagai idapot dan juga sebagai pelaksana harian percepatan iklim berusaha, mohon kiranya mandator itu juga secara rinci diberikan ketegasan. Ya, kalau TPS ini nanti sifatnya mandiri tadi, nah, keberadaan kami ini sebagai ketua yang mengkoordinir, yang dalam konteks tadi mensupervisi dan monitoring, dan itu harus dibekali dengan kewenangan. Ya, sehingga antara BKPM atau nanti kemudian investasi dengan Irjen Mendagri dalam hal ini sebagai binwas kebijakan umum pengawasan, pembinaan dan pengawasan, jadi nyetel nyekel gitu Pak. Nah ini mohon sehingga nanti SDM kami yang tukang kawal itu, karena apa, inspektorat itu tugasnya hanya dua sebetulnya, consulting services, jasa konsultasi, dan quality assurance. Mau stempel SPPD ke kedutaan, SPPD itu apa? Nah ternyata bagi negara lain nggak pernah ada SPPD. Cukup surat perintah dia pergi, semua pegawai itu sudah punya semacam kartu kredit. Dia ke hotel kayak ini, dia sudah tahu sendiri. Saya kalau nggak salah waktu itu, kita itu penunjukan langsung baru 100 juta. Malaysia sudah 800 juta. Sekarang kita 200 juta, mereka kalau nggak salah sudah 2. Artinya apa? Kepercayaan pada ASN yang mengelola uang negara ini tentunya semakin lama akan semakin tinggi. Dan ketika sistem itu sudah gesek saja, di pusat sudah mulai kan untuk ATK, untuk perjalanan dinas kita sudah mulai pakai ATM, kayak kartu ATM sendiri yang kita optimalkan. Nah nanti tentunya audit nggak akan seperti sekarang di mana anak buah saya mau perjalanan dinas saja ada SPT, ada SPPD, nanti ada SPD Kampung, aduh banyak banget hanya untuk satu perjalanan ke Bogor. Coba bisa bayangkan berapa kertas yang harus kita habiskan. Itulah yang kemudian waktu itu Presiden bilang, oh itu kok sampai malam-malam pegawai itu ngapain? Ternyata ngerjain administrasi. Kemudian yang diawasi adalah investasi di bidang teknologi. Tentu juga bingung lagi gitu. Oleh karena itu nanti kita lihat Pak. Artinya bahwa di dalam profesionalisme yang mau dibangun di dalam DPRPTSP ini nanti akan dengan sendirinya menghasilkan satu organisasi DPRPTSP yang ramping, tetapi sangat fleksibel menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Dan nanti Bapak akan membutuhkan sendiri, oh saya butuh orang yang seperti ini, kompetensinya kan gitu. Nah tentunya Kemendagri sebagai pengampu jabatan fungsional perizinan dan juga DPA mungkin sekarang Kementerian Investasi garis miring kepala BKPM ini akan menghadirkan sosok pengelola penanaman modal yang seperti apa. Nah akan lebih. Nah karena ini baru transisi mungkin kita akan bingung ya seperti apa. Kemendagri saja separuh kita sudah eselon 3, eselon 4 sudah fungsional dan sekarang sudah keluar permen yang baru, SOTK baru, kemungkinan dalam waktu tidak terlalu lama seluruh eselon 3 yang di lini eselon 4 di Kemendagri sudah ada. Sistem yang sedang dipersiapkan ini betul-betul pejabat itu yang fungsional kepada fungsinya.
bukan habis waktunya pada administrasi. Ya. Nah ini beberapa hal. Kemudian saya sudah sedikit menyinggung juga. Saya akan diskusikan dengan Pak Tumpah, ya, Pak Irjen Kemendagri untuk masukan tambahan nanti, karena dia juga betul-betul concern ini untuk membenahi baik itu di kalangan auditor maupun P2PD, sehingga keluhan-keluhan semacam ya ini nanti kita berlari cepat dengan teknologi. Saya nggak tahu P2PD dan auditor juga sudah siap atau belum kan gitu. Itu juga harus bisa bicara. Sementara auditor kita sudah banyak expose juga ya, yang sudah usianya sudah senior. Nah ini mudah-mudahan ini juga bisa kita kejar. Terus kemudian tentang Bapeda tadi, ya kita berharap bahwa di TP itu akan menjadi akselerator tadi yang menjadikan ini. Dan terima kasih masukannya soal otsus. Tentu kita akan perhatikan bersama untuk kita memastikan bahwa meskipun kita dalam konteks NKRI, tetapi otonomi khusus itu juga menjadi bagian yang akan kita perhatikan. Ini dikembangkan dengan dekon, ya. Wakil pemerintah itu dengan dekon. Dekonsentrasi itu beda dengan desentralisasi. Dekon tidak otonomi, desen otonomi. Dekon itu menurut perintahnya nasib, dekonsentrasi itu pemerintah. Sehingga wakil pemerintah mestinya tinggal menjalankan perintah yang ditulis di dalam kebijakan dari Jakarta. Membahas ini kita lepas dengan yang desentralisasi yang akan jadi satu memang ya. Dekon field administration local state, desentralisasi itu local government. Nah kita menganut integrated ya, jadi satu itu. Nah kalau bicara dekon, Bapak Ibu, mana-mana pasti ngomongnya orang pusat di daerah. Semua saya cek, ini Pak Ben, Hendri Mandik, saya cepat ini ya. Ada beberapa businessman, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Stroing yang dirujuk Pak Safrudin juga, orang pusat daerah. Jadi dekon itu orang pusat di daerah. Jadi pelimpahannya pasti ke orang pusat di daerah. Nah ini yang harus dibuka. Yang ada wakil pemerintah sekaligus instansi vertikal, namanya integrated field administration. Kalau pada wakil pemerintah itu namanya fragmented field administration, itu Inggris tempat belajarnya Mbak Ellen. Itu nggak ada wakil pemerintah. Amerika nggak ada wakil pemerintah. Kita cuma wakil pemerintah yang dikenalin sama Belanda. Ya jadi kita ada wakil pemerintah, ada instansi vertikal. Itulah dekon yang namanya integrated field administration ini Pak. Ya buat tipologi. Nih ayat 5. Nah, undang-undang kita pasal 1 Undang-Undang 23 itu dekon diterjemahkan jelas ada instansi vertikal, ada wakil pemerintah. Namun ada unik, di sana disebut bupati wali kota. Nah ini yang salah Pak. Jadi Undang-Undang 23 ini ada salah. Biasanya ngikutinnya mestinya kalau mau lurus pasal 1 ayat 9 ini dibenerin dulu sebetulnya. Tapi sudah terlanjur, tapi saya lihat Indonesia juga mengikut pasal yang bisa diperhatikan itu. Kita lanjut saja. Nah ini kita integrated field administration Pak. Begitu ada desentralisasi namanya sistem prefektur, karena wakil pemerintah dia adalah kepala daerah di sini di Indonesia, ya. Tapi sudah sejak lama dan banyak negara memakai, nggak masalah kalau kita atur dengan benar. Ya, jadi ada yang terintegrasi, ada yang tak terintegrasi. Kalau tak terintegrasi itu wakil pemerintahnya orang lain, kepala daerahnya orang lain. Nah, Pak Prof. Joherman Sajohan di Kompas minta wakil pemerintahnya hanya wakil pemerintah, gubernur nanti kepala daerah saja. Itu beliau nulis barusan belakangan ini, atau di Facebook beliau, ya. Jadi untuk membetulkan kondisi Indonesia karena pilkada dan Carut Marut itu beliau ingin wakil pemerintah itu orang lain, gitu. Kepala daerahnya orang lain. Gitu. Nah itu namanya tak terintegrasi. Tapi Indonesia kita integrasi di gubernur. Orang yang ngatur wakil pemerintah dan kepala daerah. Ya. Nah, ini Pak ditulis businessman. Wakil pemerintah itu tertinggi di wilayahnya. Semua rujukan saya wakil pemerintah itu tertinggi di wilayahnya Pak. Dan Bapak Ibu, dekon itu mewakili kepentingan nasional. Nasional itu kedaulatan. Kedaulatan lebih tinggi dari otonomi. Jadi harus kita bisa tempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah. Nah, karena itu orang-orang bule, RW-nya juga di mana-mana. Wakil pemerintah lebih tinggi dari siapapun di tempatnya. Delegasi sektoral wakil pemerintah juga sebaiknya dihindari. Dorong instansi vertikal nggak salah di daerah Pak. Kalau memang itu urusan pusat. Instansi vertikal yang bertugas di daerah, di seluruh Indonesia karena itu tanggung negara dekat dengan masyarakat. Bukan harus Pemda, bukan harus gubernur, karena itu kecuali didesentralisasikan. Ya. Nah, ini dekon
ya. Jadi anomali saya menganggap Juknis hari ini harus dikembangkan sampai ke supaya menjadi the real job of GWPP. Kalau hanya ngadepin KW kota bagian kecil saja. Demikian Pak Moderator. Sebenarnya Profit Fund ini dosen saya Bapak Ibu sekalian, senang bertemu dengan Profit Fund di forum ini, dan tadi beberapa terminologi dan teori mengenai dekon ya Prof, ini jadi ingat waktu semester 3 atau 4 ya Prof. Ini beberapa outline yang mungkin nanti secara singkat akan kami sampaikan. Next. Kami diminta mengaitkan untuk dengan peran GWP ini dengan pemulihan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, 3 tahun terakhir ini mungkin sangat terasa ya dengan 2022. Karena kami di Bapenas kami selalu mengaitkan di tahun perencanaannya 2023 gitu. 2020 sampai 2022 dampak dari pandemi ini sangat berdampak secara signifikan gitu ya, dan meluas lintas sektoral, dan urgensi untuk pemulihan dan bahkan transformasi ekonomi akibat dari pandemi ini sangat sudah bukan satu buat tapi harus ya. Nah, ini beberapa referensi yang kami ambil dari pandemi sebelumnya yang terjadi di dunia. Tahun 1300 itu pernah ada Black Death, Bapak sekalian gitu ya, yang akhirnya mendorong dari bencana ini gitu ya, adanya percepatan renaissance dari abad ke-8 menjadi abad yang berbau humanisme gitu. Nanti dari kita baik sistem kesehatan, akselerasi untuk digital transformation, lalu peningkatan peran AI dan big data dalam berbagai sektor gitu. Mungkin kita selama ini anggapnya teknologi sebagai sektor tertentu gitu ya, kalau dia bisa pemerintahan, pusat pemerintah, tapi ini harus bisa internalisasi ke semua sektor dan semua kehidupan. Dan juga ada perubahan yang sangat signifikan dari global climate change yang ada di secara nasional, regional maupun domestik, dan peningkatan tren dari digital office juga menjadi satu kebutuhan saat ini. Jadi kami sangat senang gitu kalau saya ada undangan seperti ini ketika panitia juga berkenan untuk mengadakan secara hybrid gitu ya. Kita memang ada cerita kita justru pandemi ini kita kerja juga sifatnya sedikit tidak normal dari yang biasanya gitu ya. Bisa double zoom, triple zoom, dan juga tetap harus mendeliver output di masa pandemi ini. Dan juga green recovery Bapak Ibu sekalian, jadi memang kita tidak hanya bisa mengandalkan pada sektor-sektor yang sifatnya sektor biasa gitu ya, sektor ini memang sangat didorong untuk pemulihan ekonomi, tapi yang area sektor hijau atau green ekonomi juga diharapkan menjadi satu opsi jangka menengah dan jangka panjang gitu ya, untuk mendorong perekonomian. Sedikit review mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi 2020 dan outlooknya bagaimana di 2021 dan 2022. Seperti kita ketahui bersama, di 2020 hampir semua angka makro nasional di Indonesia itu sisinya minus Bapak Ibu sekalian. Ini kami contohkan yang untuk ekonomi growth saja di 2020 itu minus 2%. Di 2021 sangat diharapkan oleh Bapak Jokowi, meski berat menilai sangat berat karena memang defisit APBN kita juga masih cukup tinggi gitu ya. Bahkan di 2022 pun masih saran defisitnya di atas 3% Bapak Ibu sekalian ya, proyeksi dari kami ini 5% 2021, 2022 6%. Tentu saja beberapa program plan pemulihan ekonomi nasional yang bergulir saat ini di nasional maupun di daerah Bapak Ibu sekalian tidak hanya bisa sekedar digulirkan programnya, bantuan dan sebagainya, tapi memang kita dituntut untuk mengubah struktur perekonomian kita untuk menuju yang lebih sektor produktif yang lebih tinggi yang harus didorong untuk ditransformasi gitu ya, dan juga meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor pendukungnya. Mungkin Bapak Ibu khususnya dari daerah yang sudah menjalankan skema Bangpro dan juga pasti utamanya Bapeda yang juga menjadi simpul untuk koordinasi perencanaan di level daerah sudah banyak mengetahui informasi ini tema prioritas nasional untuk 2022 kembali lagi pemulihan ekonomi dikombinasi dengan reformasi sektoral didukung dengan 7 prioritas nasional, variasi dari ekonomi, wilayah, SDM sampai ke stabilitas politik, hukum, keamanan dan keamanan. Pandemi baik di Indonesia
Indonesia maupun global juga berjalan dengan lancar dan dengan baik. Tentunya tadi distribusi vaksin di Indonesia sendiri dan juga di global, juga beberapa stimulus ekonomi global. Tentunya masih sangat kita harapkan gitu ya untuk bisa mendorong perekonomian di Indonesia. Tentunya pertumbuhan ekonomi ini banyak didorong dari investasi langsung, ekspor, dan juga industri pengolahan. Beberapa sektor lainnya memang akan diproyeksi sangat menjadi sektor kunci, itu diantaranya juga di konstruksi yang memang akan masuk padat karya ya, lalu pertambangan, dan juga beberapa industri yang berbasis digital. Stabilitas makroekonomi juga diharapkan terjaga gitu ya, dari nilai tukar rupiah, inflasi, dan juga defisit transaksi juga kita jaga supaya tidak sampai di atas 5%, walaupun memang 2022 ini proyeksi kami defisit anggaran masih terjadi sekitar 4,8 sampai 5,5% dari PDB. Masuk waktu istirahat sebenarnya, jadi saya minta waktu sebentar aja buat Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan dasar hukum, ada definisi tugas dan wewenang, limpahan wewenang, alokasi anggaran GWP, dan terakhir residu APBN. Mungkin ini semua juga sudah sudah diketahui bersama dan sudah Bapak Ibu juga sudah memahami secara keseluruhan ya, namun ini hanya sifatnya mungkin sebagai informasi yang tambahan saja ataupun pengulangan ya, supaya kita direfresh kembali terkait dengan definisi. Ini dasar hukum, maksudnya pertama dasar hukum di sini tadi sudah disebutkan bahwa ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 33 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP, Perpres Nomor 7 2008 tentang dikonsentrasi dan tugas pembantuan, dan terakhir Permendagri Nomor 16 2021. Nah, ini sebagai dasar untuk alokasi GWPP di 2021. Definisi saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua ya terkait dengan GWPP ini di Pasal 9 Tahun Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perusahaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan oleh daerah, kabupaten, kota. Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif, dan berkesinambungan. Nah, ini tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat merupakan tugas dan wewenang atributif yang melekat pada gubernur. Pelimpahan tugas dan wewenang presiden kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan konsekuensi pendanaan. Lalu Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 33 2018 bahwa pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Ini sekali lagi di kuartal terakhir ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa 2 tahun terakhir ini kita dihadapkan dengan masalah pandemi COVID-19, di mana seluruh anggaran kementerian terpaksa harus dilakukan penghematan atau realokasi ya, untuk penanganan COVID-19. Ini adalah karena Permendagri ini telah keluar, jadi harusnya Permendagri itu tidak menunggu dulu alokasi anggaran. Jadi seharusnya di tahun 2021 paling tidak Permendagri ini sudah ditetapkan sebelum bulan Desember. Jadi ketika memasuki tahun anggaran berikutnya, maka alokasinya akan smooth. Jadi ketika kita alokasikan dengan adanya dasar hukum tadi, nah kita tidak akan terbentur oleh adanya ketentuan bahwa GWPP ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri. Itu aja mungkin yang perlu ya kita konsolidasikan. Terima kasih sudah saling mengingatkan, Mas. Saya ingin saling mengingatkan bersama kita. Itu seluruh industri di sektor pariwisata, baik transportasi maupun industri perhotelan, bahkan sektor ekonomi kreatif juga menjadi terpuruk. Tentunya juga tadi saya menggarisbawahi pentingan kita bahwa perlu untuk bersinergi antara pusat dan daerah terkait dengan pencapaian program prioritas nasional. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baik yang tidak salah tadi saya dapat informasi bahwa seluruh peserta adalah dari Sekda, Bapeda, dan Ekspektur, dan juga tim dari Kemendagri yang lain, dari BTS dan dari BTSP, baik yang hadir secara offline maupun online. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan permintaan kami diminta menyampaikan kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang didemonstrasikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kenapa kami melakukan ataupun memberikan kegiatan di konsentrasi ini? Kemudian yang kedua adalah alokasi dana di konsentrasi tahun 2021.
kemudian kegiatannya serta secara total Dekon di 34 provinsi. Baik Bapak dan Ibu, dasar hukum kami tetap mengacu kepada undang-undangan yang berlaku dan tentunya sangat terkait, terutama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan sudah ada perubahan. Kemudian juga terkait dengan karena PP yang terbaru belum publis ya Pak ya, belum secara resmi, tapi sebentar lagi akan segera disetujui oleh Bapak Presiden. Di sini kami pada saat pemberian dekonsentrasi di tahun 2021 kami masih mengacu kepada PP nomor 7 tahun 2008, yaitu tentang penguatan destinasi berupa tata kelola pusat informasi destinasi pariwisata. Jadi ini lebih memberikan penguatan materi ataupun informasi terkait aspek pariwisata dan ekonomi kreatif di daerahnya. Kemudian perlu untuk koordinasi dan kolaborasi antara pusat daerah serta memanfaatkan sistem yang terintegrasi sehingga dapat menguatkan kualitas pariwisata, terutama pariwisata di destinasi-destinasi prioritas dan juga di destinasi lainnya. Next. Konsep untuk pengembangan tata kelola pusat informasi kepariwisataan di daerah, karena sebenarnya kami di pusat sedang mengembangkan single data pariwisata, di mana di pusat sudah menyediakan platform dan nanti platform digital destinasi wisata ini akan terintegrasi ke daerah, sehingga diperlukan nanti pada saat dekonsentrasi ini kami memfasilitasi satu program yang sebenarnya melibatkan adanya jasa konsultan untuk membantu teman-teman di daerah mengidentifikasi metadata seluruh aspek yang ada di daerah masing-masing yang meliputi next daya manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur, pengembangan pemasaran, dan yang terakhir adalah pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan event. Next. Ya, jadi tadi timeline yang sempat saya sampaikan. Berikutnya. Berikut adalah kegiatan dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dokumen manajemen ini administrasi tadi terkait dengan perencanaan keuangan. Ini untuk ke-34 provinsi masing-masing mendapatkan alokasi 110 juta rupiah. Next. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif kami terbagi dua. Ada pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Ini secara total alokasi anggarannya sebesar 24 miliar, terdiri dari 4 mini kegiatan, yaitu workshop gerakan sadar wisata, kemudian pelatihan kepariwisataan bagi masyarakat, pelatihan kepariwisataan bagi guru, dan yang terakhir bagi ASN. PP dari Direktorat Dekon. Untuk pelaksanaan dana dekon ini, ketika Bapak Ibu telah menerima juknis dekonsentrasi pada hari ini ataupun besok, maka kami dari bagian keuangan sesuai kebijakan dari Kementerian Keuangan untuk menyiapkan virtual account. Virtual account ini merupakan kebijakan Kementerian Keuangan untuk membuat kita lebih transparan karena akuntabilitas. Dan surat kami yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sudah kami sampaikan pada bulan Januari tentang restrukturisasi rekening virtual account. Dari 133 satker dana dekonsentrasi dan 2 satker dalam bentuk DP. Kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa update per hari ini, nanti Bapak Ibu nanti setelah sesi DES akan disampaikan satu paket dan berikut berita acara serah terima virtual account, token, dan debit banking. Ini untuk proses memudahkan nanti Bapak Ibu di lapangan, dan nanti proses tersebut sebelum acara kita pada hari ini, sebelumnya mohon izin kami sudah mengumpulkan seluruh bendahara Bapak Ibu sekalian melalui Zoom meeting tentang teknis nanti setelah menerima paket tersebut. Selamat siang. Kalau di waktu Indonesia bagian barat mungkin selamat sore
Bapak Ibu sekalian yang sudah di bagian timur yang memakai Zoom. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah atas kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pandemi Covid-19 ini. Dalam bulan Ramadan kita masih bisa lihat untuk pelaksanaan pembangunan di daerah kita masing-masing. Di sini ada indikator yang harus kita patuhi dalam pengalokasian anggaran untuk dana dekonsentrasi dan juga pembantuan. Salah satu indikator yang ada terkait dengan hal tersebut adalah misalnya indeks pembangunan manusia yang akan dilihat dari masing-masing pemerintah daerah. Nanti di sini juga sudah dibagi berapa besaran indeks pembangunan manusia di seluruh Indonesia per provinsi, per kabupaten kota terbaru. Itu menjadi patokan kami untuk mengalokasikan anggaran di tahun 2022. Selanjutnya terkait dengan pendapatan asli daerah juga akan dilihat pendapatan asli daerah untuk mengalokasikan anggaran tahun 2022. Jadi nanti akan dilihat keseimbangan pendanaan daerah untuk formulasi dan rekomendasi berapa besaran anggaran yang akan ditetapkan di masing-masing provinsi, kabupaten, kota terkait dengan dana dekonsentrasi maupun kabupaten kota, provinsi maupun kabupaten kota. Di sini juga menentukan ini kemampuan pendanaan daerah per kapita, menghitung kemampuan pendanaan daerah yang merupakan selisih pendapatan. Hitungan ini akan kami gunakan ke depan untuk mengalokasikan. Jadi memang indeks kemampuan pendanaan daerah ini ada juga penghitung terkait dengan IKK, jumlah penduduk dikalikan 100, kemampuan jumlah penduduk per provinsi, perbedaan tingkat harga antar daerah per kapita. Jadi memang hal inilah menjadi usulan kami kepada Kementerian Keuangan. Untuk apa anggaran yang akan kita keluarkan seluruhnya ini adalah untuk membantu gubernur yang ditugaskan oleh Bapak Presiden sebenarnya, seperti yang di halaman pertama tadi. Yang sudah kita ketahui, maksudnya Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, bagaimana mendorong supaya kinerja pemerintah pusat yang ada di daerah itu berhasil? Maka didorong dengan pendanaan.